We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Saya penari Mangkunegaran lama, saya deket banget sama almarhum Gus Heru. Terus juga dulu saya penarinya Gus Heru lama, terus sama Mas Pundra juga, teman dari kecil. Terus ya pertama kali ke luar negeri aja saya juga sama Mangkunegaran. Saya berutang budi banyak sama Mangkunegaran. Oh, wow, Ya, wow, dari wow. 97 saya. Wow, 97. Iya. Hampir ya 20 tahun. Ya, 97. Terus saya kan kuliah di Sekolah Tinggi Seni Indonesia, STSI. Ya, dari situ saya juga dipilih salah satu mahasiswa yang ke luar negeri. Jadi setelah itu ya dari 97 itu dengan Mangkunegaran, terus hampir tiap tahun saya ke luar negeri untuk pentas gitu. Loh, kalau yang di Kesultanan apa juga ada sanggar seperti yang di Mangkunegaran, Mbak? Ada, kalau di Mangkunegaran ada untuk anak-anak, namanya Suryo Sumirat. Saya juga nanganin di situ juga. Saya sering pentas juga sama mereka. Terakhir kemarin saya bawa mereka. Kalau di Kesultanan juga ada? Nggak ada di sana. Sepertinya saya kurang tahu persis kalau. Oh. Ada, tapi beda lagi. Soalnya di tiap keraton itu ada tempat latihan sendiri, jadi masing-masing itu beda. Ada yang kalau di Mangkunegaran latihan sendiri itu ada namanya Langen Projo. Jadi itu tempatnya untuk latihan semua orang yang pengen berlatih di Mangkunegaran gratis, itu namanya di Langen Projo. Berarti Anda di Langen Projo itu? Oh, sebelum Langen Projo saya di Suryo Sumirat dulu. Sebelum Suryo Sumirat saya YKI namanya, Yayasan Kesenian Indonesia. Wah. Terus dari situ ke Suryo Sumirat, dari Suryo Sumirat disuruh Gus Heru untuk belajar gaya Mangkunegaran di Langen Projo. Dari 92. Setelah itu ya jadi penarinya Mangkunegaran, terus ya setiap tahun jadi nari Bedoyo Angler Mendung itu. Berarti sebentar Mbak ya, saya sambil bukain foto Anda banyak itu ternyata. Aduh, saya jarang foto ya. Malahan zaman saya nari dulu jarang, nggak ada foto-fotoan. Ya itu yang Anda ngomong. Ya yang Anda ngomong, wah bejo sekali, untung sekali orang penari sekarang banyak fotonya. Sekarang nari sedikit orang foto banyak, zaman dulu yang nari banyak, tukang fotonya sedikit. Loh ini teman Anda semua nih Mbak Herlina. Oh iya, itu member saya, sekarang Anda Dance Company. Oh, bawa satu RT ya. Banyak. Saya baru aja ini tadi nge-share, siapa yang pengen lihat silahkan. Baru aja saya nge-share. Sambil nungguin Mas Toyo minum. Oh alah. Tak pikir udah dari tadi. Belum. Tadi pagi. Oke. Ada Mas Widi juga. Kita mulai ya. Ya, mari. Oke. Selamat sore Mbak Ruri Avianti, seorang penari. Ya. Seorang guru tari juga yang ada di Bekasi. Ya. Wow, saya suka rumahnya ini, by the way, minimalis ya. Minimalis, ya. Industrial minimalis. Banyak perempuan Jawa mengatakan I'm proud being Javanese woman. Nah,
Ini saya share fotonya. Ah, Aduh, deg-degan saya. loh belum ya? Bentar. Anda toh, Mbak? Iya, Beda sekali, Mbak. Saya sampai kadang-kadang melihat beberapa kali, loh ini yang mana orangnya? iya, saya memang malih-malih. I'm proud being Javanese woman. Apa yang Anda banggakan dari ajaran Jawa, Mbak Roy? Ya, ini pertanyaannya sebenarnya dan apa yang saya lontarkan di komen saya sendiri itu sebenarnya ngeri-ngeri sedap. Karena beberapa orang tuh bilang kalau saya itu seperti Jawa Sumatera. Jadi kok kamu nggak kelihatan Jawa sih gitu. Banyak orang yang sering ngomong saya masa gitu. Ya mungkin karena saya kalau ngomong tuh lugas ya, lugas. Saya kurang bisa basa-basi. Terus, nah kalau jalan aja saya nggak seperti macan luwe, saya malah kayak macan mau nergap mangsanya. Cuapak, gak iso lambat gitu. Tapi kalau untuk being proud to be a Javanese woman, ya saya pasti akan bilang saya bangga. Dan saya akan bangga juga menjadi orang Indonesia. Tapi kalau ditanya apa yang saya banggakan dari ajaran Jawa itu bingung ya. Karena banyak, banyak sekali. Banyak sampai saya, yang mana ya yang saya banggakan? Ya, misalnya kayak ajaran-ajaran yang dulu suka ibu saya ngomongin, nah itu kayak sopo nandur bakal ngunduh gitu. Nah itu sampai sekarang itu saya pegang terus. Jadi apa yang saya lakukan nanti suatu saat saya akan ngunduh ya apa bahasa Indonesia nih, memetik hasilnya. Maaf bahasa Indonesia saya itu kacau. Nggak apa-apa. Walaupun 12 tahun di Jakarta bahasa Indonesia saya kacau. Nah, Nah, karena kayak Anda cuma nari-nari aja, Mbak. iya, saya Nggak nari. komunikasi paling. Ya jarang, apalagi pandemi di rumah terus. Jadi basa Jawa terus. Ya itu tadi kembali ke itu coba, seperti lagi, kayak pandemi gini, teman saya, penari juga bilang, "Wah gimana kamu sekarang?" "Wah ora obah ora mamah." Nah itu kan juga ajaran Jawa juga. Kita kalau nggak bergerak, nggak berusaha, ya kita nggak akan dapat apa-apa. Kalau mau dapat rezeki apa-apa, kita harus berusaha. Ora obah ora mamah. Itu saya pegang. Juga kayak urip iku urup. Nah urip iku urup, kita harus membuat memberi manfaat bagi makhluk lain atau orang lain yang ada di sekitar kita, jangan malah membebani. Itu salah 3 contoh yang sampai saat ini masih saya pegang banget gitu. Itu kayak urip iku urup, ora obah ora mamah, terus sapa nandur akan ngunduh, itu kan kayak karma. Ya saya jadi kalau berbuat baik ya nanti akan dapat yang baik, kalau berbuat jahat ya kamu akan mendapatkan imbalannya. Kucing saya kok naik-naik itu. Dia mau jawab juga, Mbak. Ya itu salah satunya, saya rescue kucing. Kucingnya Oke. 25. Jadi maaf nanti kalau seliweran ada kucing, ada anjing. Ya gitu. Tapi, eee, tentang ajaran Jawa juga ada yang saya kurang setuju gitu. Jadi, sebagian itu saya akan selaraskan dengan pola pikir logis saya juga dengan equal right. Seperti istri sebagai konco wingking, ya saya pelengkap dalam rumah tangga, itu saya kurang setuju. Karena istri ya haknya sama dengan suami, kita sama-sama bekerja, kita sama-sama ya semuanya equal lah, jangan kamu harus di belakang suami menentukan apa-apa, suami enggak, saya kurang setuju. Loh, Bu, Jadi, di Winking itu yang decision maker-nya loh, Bu. wah tapi kan wingking, neng buri, di Saya belakang, anu, behind. sutradara. Oh iya ya, sutradara sama resik-resik juga. Terus apa kayak, itu, nerimo ing pandum. Ya itu kalau saya orang-orang mengidentifikasi dengan, "Ya wis lah, apa-apa, ya wis cukup, ya wis." Kalau saya nggak cuman seperti itu, bahwa saya artikan bahwa bersyukur dalam keadaan apapun penting,
Tapi sebelumnya kita ya juga harus berusaha dulu, jangan jangan gampang menyerah, jangan cuman yo wis gitu. Jadi beberapa ajaran Jawa itu juga saya selaraskan dengan cara pikir saya, dengan equal right dan semuanya harus enggak cuman apa ya, kita tangkap mentah gitu doang gitu. Selain itu juga, saya suka ajaran Jawa itu manner-manner-nya itu kayak yang di Jepang ya, itu manner-nya juga sangat bagus, santun gitu. Sama lah di Jawa juga, kalau mau jalan di depan orang tua, orang sekarang tuh jelujur aja, liwat jebret ngoten tok. Aku, hello." Saya juga orang modern, tapi nggak tahu bahasa tubuh saya karena udah lama di Jawa dan dididik orang tua saya secara nggak sengaja itu langsung yang enek wong tua, ada orang tua di situ, saya langsung nyun sewu, nderek langkung gitu. Bahasa tubuh saya misalnya di Jakarta saya cuman nggak permisi atau apa-apa, tapi bungkuknya itu masih ada gitu loh. Juga, apa itu, kalau menunjukkan sesuatu ke orang tua atau yang, kita nggak kenal atau yang lebih tua siapapun gitu, kita pakai gini kan, "Mau itu yang sebelah sana," itu. Orang sekarang, "Wah wah," aduh aku kayak gimana gitu. Jadi, nah itu banyak yang saya kalau banggakan itu. Memang ya semua ya nggak bisa pilih, banyak banget gitu, Mas. Oke, saya langsung masuk ke tarian ini, Bu. Waduh, tarian. Nah, ini yang Anda ngomong nggak bisa jawab, nggak apa-apa, nggak bisa jawab. Anggap aja nggak ada pertanyaannya. Apa itu tari Gama Gandrung, Bu? Kalau ini Gama Gandrung itu karyanya adik ipar saya, Mhm, umur 16 tahun waktu itu. Dia mhm. menciptakan Gama Gandrung. Tapi, dia, dari mengambil dari tari dari tradisi Banyumas, itu gandrung, tarian gandrung itu persembahan pada Dewi Sri pada saat panen, itu dari suku Osing. Gamelannya juga gamelan Osing, itu ada Banyuwangi kendang itu? Banyuwangi bukan? Banyuwangi, ya, Banyuwangi. Dari ada kendang, ada kluncing, kluncing itu apa ya? Triangle, triangle, ting 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 ting, ada Oke, biola, ada oke. keptuk, kempul. Itu dulunya itu ditarikan oleh pria ya. Terus sekitar tahun 1895 kalau nggak salah itu muncul seorang penari wanita karena dia sakit-sakitan terus akhirnya dia dijanjikan karo sama ibunya yang kue iso nari didadekke sablang apa-apa itu. Nah, dia akhirnya menari sembuh. Akhirnya dia dijadikan seblang namanya Semi. Itu dia penari pertama gandrung wanita. Dia pakai sama bajunya, pakai omprok, plat bau, semuanya sama. Tapi saya kurang menguasai tarian itu ya, saya belajar juga, itu juga karena saya belajarnya di Jakarta ya. Kalau di Solo itu hampir kebanyakan sanggar itu, seperti di Bali. Kalau di Bali itu tarian Bali aja. Kalau hampir semuanya tari Bali. Kalau di Solo itu hampir seluruhnya itu juga tari tari Solo, tari Jawa. Jadi untuk tarian-tarian Nusantara yang lainnya kurang kurang ada, sedikit kalau ada gitu. Jadi saya Oke. kurang kurang mengikuti ini. Cuman waktu datang ke Jakarta diajak nari ini, cari ajak nari ini, ya terpaksa saya belajar dan saya belajar saya nikmatin aja, saya suka belajar apapun. Nah, Oh, kalau kalau di Jakarta kan perpaduan semua unsur budaya datang semuanya ke Jakarta, terutama ada Taman Mini. Di situ banyak budaya, banyak tarian yang diajarkan di situ. Beda dengan di Solo atau Bali kan, gitu Mas. gandrung kalau laki berarti itu mirip lengger, Bu? Ya, ya, ya. Zaman dulu Oke. itu ditarikan oleh laki gitu. Hmm. Wow, wow, Ya. wow. Nah, ini menarik sekali karena kostumnya. Hmm, Ya, ini tari golek menak ada nenggar kelas woro ini. iya. Apa itu tari beksan golek menak itu, Bu? Kalau golek menak ada nenggar kelas woro itu dari Jogja, itu petilan dari Selat Menak yang disadur dari cerita Persia, Emir Hamzah atau Hikayat Emir Hamzah.
Yang kalau di Jawa itu, kalau lidahnya orang Jawa, ngomongnya Amir Ambyah. Dari Emir Hamzah, Oh, jadinya Amir Ambyah. Ini bercerita tentang Dewi Adaningar, putri Cina, yang mendapatkan penglihatan kalau dia itu berjodoh dengan seorang raja, namanya Jayeng Rono. Jayeng Rono itu dari Jawa, maka dia datang ke Jawa. Aku mau mendapatkan Jayeng Rono. Singkat cerita sampai di Jawa ternyata Jayeng Rono itu jatuh cinta sama Dewi Kilaswara dari Jawa. Adaninggar nggak terima, pengen mendapatkan Jayeng Rono, berkelahilah mereka. Sama-sama kuat ini, sama-sama panglimanya ini, prajurit perang semuanya. Nah, akhirnya Adaninggar sama Kilaswara berantem, perang, sampai diakhiri dengan kematian Adaninggar. tapi itu memang, waduh, saya share lagi. Tapi ini memang kostumnya hampir-hampir Chinese ya, China. Nah, ini jadi nanti saya akan ada, kalau di ini kan Menak ini terpengaruh dengan budaya Islam ya waktu itu ya. Jadi semuanya memakai bajunya lengan panjang. Nah, ini Oh, diciptakan tahun 43 Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ini wileknya Jogja. Ini diambil dari gaya Jogja. Dari golek wayang golek. Jadi waktu itu Sri Sultan melihat wayang golek, terus dia terinspirasi dari wayang golek itu gimana kalau yang nari itu orang bukan wayang. Jadilah wayang Menak ini. Itu oke, pakai oke. keris, ya itu ini versi kostum versi Jogja. Nanti ada versi-versi yang lainnya Solo sendiri, Mangkunegaran sendiri. Tapi mereka pakai burung gitu. Nanti Nah, kalau yang sebelah kiri ya, ini kan yang Cina berarti ya, ya, putri itu Cinanya ya. ya ada ninggarnya, putri Cinanya. Jadi didandaninya kayak Cina. Interpretasi mereka pada waktu itu Cina itu seperti itu. Oke. Mhm. Jadi yang ini satunya Jawa. Loh, apakah tarian ini untuk umum atau hanya untuk di Untuk keraton umum, keraton saja? sekarang semuanya sudah bisa menarikan ini. Ya, Dulu sudah. memang dulu memang katanya hanya di keraton ya? Hampir semua tarian keraton zaman dulu tidak boleh keluar dari keraton. Tapi Oh, oke. semenjak ada perubahan-perubahan yang terjadi perkembangan zaman, akhirnya beberapa tarian keraton itu sudah bisa keluar semua, hampir semua keraton membiarkan semua tarian itu keluar dan dipelajari oleh umum. Cuman ada beberapa tarian yang tidak boleh keluar dari keraton. Misalnya Bedoyo Ketawang, Bedoyo Anglir Mendung, Bedoyo Semang, itu nggak boleh. Bahkan Bedoyo Ketawang pun kalau orang bilang itu zaman dulu, kita mendengarkan musiknya aja nggak boleh, Oh, oke. khusus untuk keraton. Nah itu, yang lainnya masih fleksibel sekarang, udah mulai boleh. Mhm. Apalagi tahun 70-an dulu sudah diserahkan, bukan diserahkan, dari pihak ASKI, sebelum STSI kan ASKI, Akademi Seni Karawitan Indonesia itu mengajukan proposal ke keraton untuk membuat akademik yang mengajarkan tarian-tarian keraton. Nah, disitulah keraton menyerahkan beberapa tarian, tapi dipendekkan. Kalau tarian aslinya semuanya itu hampir rata-rata itu 1 jam, 45 menit, 1 jam, bahkan ada 2 jam. Tapi karena untuk akademik dipendekkan. Karena untuk tontonan akademik, karena di akademik kan kita harus ujian. Ujian kan satu-satu. Kalau 1 jam, muridnya 50, dosennya pulangnya 2 hari. Iya, kalau tidak ada tarian keraton ya apa yang mau ditarikan mau memang Iya, ya memang iya. itu asal cikal bakal kita memang dari tarian keraton tersebut. Loh, Mbak Ruri, apakah
Oke, kalau Lengger itu Banyumasan itu kan tarian rakyat ya. Ya. Kalau di Mataraman, eee, apakah juga ada tarian rakyat? Setahu saya enggak, kalau Mataraman itu joget Mataraman itu dari keraton. Jadi pakem-pakemnya pakem-pakem keraton. Folkdance itu, ada beberapa folkdance itu yang jadi kayak misalnya apa ya namanya ya, judulnya saya lupa, ya. Itu karena mereka mendengar dari keraton itu mereka mementaskan sebuah tarian, tapi mereka nggak bisa lihat. Mereka hanya bisa mendengarkan, nggak bisa lihat kalau misalnya menek uwit pun ke pohon itu mungkin kecil, nggak kelihatan, sehingga mereka akhirnya menciptakan tarian sendiri, folk dance, Ada yang tapi ya? kadang ada, banyak, dan kadang mereka meniru, mimicking. Jadi, pengen apa aja, ambil aja dari itunya, tapi pakemnya sangat beda. Kalau keraton itu kayak balet kan, ada pakem-pakemnya. Ini posisinya begini, ini posisi begini, banyak pakemnya. Ngitingnya harus begini, ini ngerayungnya gini. Tapi kalau folk dance itu lebih lebih bebas. Bahkan Apakah tidak ap kurang aturan-aturannya tidak seketat di tarian, apa namanya, keraton lah. apakah berkembang juga? Oh Oh berkembang, oh berkembang. berkembang. Karena ya masyarakat pengen hiburan. Masyarakat pengen hiburan, yang ada itu banyak yang bisa. Apalagi sekarang kalau ke Magelangan itu ada festival Magelangan itu, wah di situ. Itu tarian-tarian rakyat juga banyak itu dari gunung-gunung itu, Ya, 5 5 gunung. gunung 5 Ya, gunung. itu. Itu menyenangkan sekali karena Heeh. tarian rakyat itu lebih lebih apa ya, riang, lebih itu, dan kayak bikin orang trans karena gerakannya diulang 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 terus gitu itu. Kalau Lebih ke kontemporer. iya. Nah, itu beda lagi itu nanti kalau kontemporer, karena menurut saya Bedoyo juga kontemporer. Oke oke oke. Selanjutnya Mbak Ruri. Pada Ninggar Kelasworo. Ini Nah, kan kalau beda ya? ini beda. Ini sebenarnya kita nariin Ada Ninggar Kelasworo, tapi, kali ini kostumnya Muncar. Muncar Mangkunegaran. Jadi Oh, saya sekalian aja ya. Jadi antara Beksan Minak Ada Ninggar Kelasworo, terus apa tuh, Ada Ninggar Kelasworo Solo, dan itu, Srimpi Muncar. Itu 3 tarian dengan konsep yang sama, yaitu pertempuran antara Ada Ninggar dan Kelasworo. Kalau yang Beksan Menak, Ada Ninggar Kelasworo Menak Jogja, itu itu diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 tahun 43. Oke. Kalau yang Ada Ninggar Kelasworo dari Solo diciptakan oleh Agus Tasman. Pak Agus Tasman itu dosen saya. Tahun 71. Kalau Srimpi Muncar itu tarian asalnya dari Jogja, klasik Jogja. Yasan Dalem itu ciptaan lah, Yasan Dalem. Ciptaan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 tahun 1855 lah sampai 1877 lah, kira-kira itu. Itu dari Jogja itu terus dibawa ke Mangkunegaran karena ada Gusti dari Mangkunegaran yang belajar di Jogja, akhirnya dia senang, dia minta untuk dibawa ke Mangkunegaran. Akhirnya tahun 1918 itu dibawa ke Mangkunegaran dan digubah dengan gaya Mangkunegaran. Jadi gayanya beda-beda. Gaya Beksan Menak itu satu, gaya Jogja. Ada Ninggar Kelasworo itu gaya Solo. Kalau Srimpi Muncar itu gaya Mangkunegaran. Jadi mungkin kalau untuk orang yang nggak ngerti akan dipikirnya sama ya,
pokoknya tarinya gini 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 gini. Tapi kalau yang tahu itu beda, karakternya beda-beda. Karena setiap karakter tari tari Jogja, Solo, Mangkunegaran itu cak-cakane bahasa Indonesianya apa? Pakem ya? Iya, pakemnya itu beda, wiletnya juga beda. Terus senjata yang digunakan. Kalau di Menak itu yang digunakan tuh keris kecil. Jadi kayak keris tapi kecil. Bentuknya keris tapi kecil. Terus sama gendewo cetok. Gendewo cetok tuh gendewo ya kayak ini panah gini yang Iya, iya. sama ini juga panah yang sudah tertancap nyenyepnya. Nyenyepnya tuh busur, Oke. anak panahnya udah terpasang. Jadi nggak bisa dilepas. Kalau di Solo itu senjatanya cundrik, jadi bukan keris. Kalau keris kan berliku-liku. Kalau cundrik itu lurus buat cewek, nari untuk cewek itu cundrik lurus. Itu sama gendewo, gendewo itu untuk panah, busur sama nyenyep, nyenyep itu anak panah. Jadi nanti ada gerakan ambil panahnya. Kalau Menak tidak ada. Kalau muncar itu senjatanya pistol. Oh, Pistol, keren juga ya. ya karena Mangkunegaran mengadaptasinya itu dengan jadinya pistol karena dari Cina. Pistol sama gendewanya hampir sama dengan Jogja, cetok juga. Untuk kostum itu juga beda interpretasi masing-masing dari koreografernya itu. Kalau kalau yang Menak itu seperti tadi karena pengaruh Islam itu pakai lengan panjang. Yang Cina pakai riasan ala Cina, ya seperti ini, riasan ala Cina. Dan kalau ada Ninggar Kelasworo itu lebih ke, nah ini kalau ini kostum Mangkunegaran ini sebenarnya yang saya pakai. Ini Cinanya memakai rok dan baju ala Cina juga, Tionghoa. Dengan interpretasi mereka masing-masing beda, tapi sama-sama memakai ikatan panjang apa kelabangan itu Oke, rambutnya oke. kelabang, kuncir kelabang itu panjang, sama rok, sama samparan. Kalau Jogja tidak pakai samparan, dua-duanya pakai celana. Nah, terus Oh, kalau Solo itu sebenarnya kalau Solo pakaiannya saya belum pernah juga pakai itu. Kalau Solo itu putri Cinanya memakai paes. Jadi seperti temanten Jawa. Pakai paes, pakai mentul, pakai tigondodo, terus ya pakai kayak jadi menurut saya Pak Agus Tasman itu menginterpretasikan si Adaninggar, Dewi Adaninggar itu karena pengen ke Jawa dan diperisti oleh Jayeng Rono, jadi dia ala-ala temanten Jawa menghadapnya ke Jayeng Rono. Makanya mungkin untuk Adaninggarnya Solo itu memakai paes. Paes dengan dandan Solo, bukan dandanan Cina. Begitu. oh menarik ya. Saya baru Ya. tahu ini. Iya, masing-masing soalnya beda tapi dengan cerita yang sama. Itu menarik sekali itu. Oh, Ide-ide koreografer itu bisa beda-beda dari satu konsep. dan wow, wow. Dan orang Cina juga nggak tahu kok kalau ada cerita ini. Eh, dan yang selanjutnya, bukan ini, bukan, Wah, ini Pagelu ini, bukan. Makassar. Ini, Nah, ini iya. muncar. Oh, ini yang Yang muncar. ini yang muncar. Tapi Oke. yang kali ini muncar ini yang satunya muncar itu sebenarnya ini kalau ini kostumnya Mas Iwan Tirta itu dari bikinannya Mas Iwan Tirta waktu pernikahannya Mas Guruh waktu itu. Oh, oke. Waktu Mhm. pernikahannya Mas Guruh. Tapi yang sampingnya itu sebenarnya gambyong, bukan sebagai kelasworonya.
Jadi Oh, kayaknya kita double apa gimana, jadi kostumnya pakai gambyong dulu, habis itu nah kalau yang muncar itu yang tadi, yang 2 tadi, saya tadi itu muncar. Nah, muncar itu dibikin serimpi, jadi 4 orang. Jadi yang oh, ada ninggar menak itu 2 orang, ada ninggar kelaswara 2 orang. Kalau serimpi muncar dengan konsep yang sama, dibikin 4 orang, dijadikan serimpi. Serimpi oh, muncar. wow, wow. Oh, menarik ya. Iya, jadi Mungkin agak mungkin mungkin 99% orang Tionghoa di Indonesia tidak tahu ada tarian ini. oh iya, sering ditarikan itu padahal. Iya, iya. Wah, kita wow, amazing, amazing. Nah, eee, teman-teman ada yang mau bertanya? Eee, Wah, ini ada Mbak Linda, Mbak Lina, Mbak Laksmi itu member saya, Bu oh, Ita, banyak sekali ini rasanya. Atia, Mbak Api, Mbak Mbak Ita, Mbak Yeni, Mbak Saya Tia, itu saya member saya, member saya Sekar Tanjung. oh, Jadi itu ya memang mereka juga suka nanya yang aneh-aneh, yang saya kan aneh-aneh. harus makanya saya harus belajar terus, member saya itu kritis. Nah, ini, Mbak Rory, pertanyaan yang, menarik dan jawabannya saya yakin juga sangat menarik. Iya. Kalau saya ditanya bila bisa kembali ke suatu masa, masa manakah yang kamu pilih? Saya akan menjawab pada masa pembangunan candi-candi, piramida, dan masa tarian Jawa mulai diciptakan. Mengapa, Mbak? Silakan. Ya ini, wah kita kalau ada mobil Back to the Future bisa ya itu ya. Wih, gitu balik ke masa tadi. Ini, eee, karena banyak di pemikiran saya yang ada beberapa yang nggak terjawab gitu loh, Kak, dan kita tuh, kekurangan dokumentasinya. Bahkan dokumentasi video-video lama yang seperti ini itu adanya di Belanda kan, di Indonesia sendiri, setahu saya tidak ada, mungkin ada tapi sedikit. Jadi di Museum Tropen ya, kalau nggak salah itu. Itu ada video-video tentang tarian-tarian lama tapi nggak ada suaranya. Nah, eee, saya kenapa pengen itu karena ya itu tadi seperti yang saya bilang, saya punya sanggar Sekar Tanjung Dance Company itu. Itu membernya tuh kadang itu kritis, tanya-tanya hal yang kadang tidak terpikirkan oleh saya. Jadi zaman dulu kan saya tuh belajar nari itu ya cuma nari aja. Nari, 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 pokoknya nari aja. Nggak berpikir filosofinya, nggak berpikir sejarahnya, pokoknya nari. Nanti kalau kue nari iki artine opo, ada ninggar artine opo, ini kelas nggak ngerti. Sampai akhirnya saya mengajar di Sekar Tanjung itu. Ada beberapa pertanyaan yang saya, "Loh, kok nanyanya gitu? Sik sik, tak belajar dulu." Ada yang bisa saya jawab, ada yang harus saya diskusikan dulu, saya balik ke Solo dulu, kayak ke perpustakaan atau saya ke teman-teman saya, pakar-pakar tari yang di Solo, gitu loh. Jadi karena itu saya pengen pengen ngerti bagaimana sih misalnya ada pertanyaan, "Kok kostumnya seperti itu? Kenapa samparan? Kenapa tangannya begini? Kenapa tangannya begitu?" Ya itu yang ya ada beberapa yang bisa saya jawab, tapi yang nggak bisa saya jawab itu pengennya saya balik ke sana tuh loh. Dulu itu gimana ya mereka menciptakan tarian sampai ada sindet atau ini atau itu, harus tangannya gitu. Sampai saya mempelajari tarian saya dapat video-video dari YouTube misalnya dari guru-guru saya, itu kita share-share video atau yang kita temuin misalnya Mas Sulistyo Tirtokusumo itu salah satu guru saya. Itu, "Kamu udah lihat ini enggak? Nih apa, tari apa? Loh ini
tari ini, serimpi ini, itu. Tapi kok tangannya begini, tangannya begitu, gitu. Jadi setiap generasi itu ternyata ada perubahan dari ketubuhannya itu serta gerak teknik tarinya juga ada perubahan. Bahkan saya sekarang pun mengalami itu. Dari saya belajar Mangkunegaran atau di mana pada waktu saya tahun 90-an, yang sekarang pun ada beberapa sedikit perubahan tapi tidak signifikan. Tapi setiap generasi itu pasti membuat perubahan itu ingin menjadikan yang lebih baik kan, itu yang saya anggap itu. Tapi di sisi lain, saya pengen aslinya gimana sih? Ininya gimana sih? Nah itu pasti harus adanya di waktu dulu, waktu ada candi-candi itu, terus bagaimana mereka bisa membuat sebuah tarian yang 9 orang dengan posisi seperti ini, yang posisinya itu mereka ambil dari rasi bintang. Itu kan kompleks, menceritakan peperangan dengan penari 9 orang, pola lantainya menggunakan idenya dari pola rasi bintang. Berubah-berubah bentuknya, setiap ini berubah dari rasi bintang. Dan banyak lagi yang saya, kok bisa ya, gitu. Nah, itu yang jadiin saya bahwa apakah relief candi, nah itu berkembang lagi pemikiran saya. Jadi apakah relief candi itu bisa dijadikan, menurut saya jadi relief candi itu dijadikan referensi dalam pengolahan dan pengkayaan eksplorasi gerak tubuh penari itu sendiri. Jadi tari itu merupakan visualisasi dari relief gitu. Relief itu sebagai bisa menjadi stimulus gitu, membuat terciptanya sebuah tarian. Karena menurut saya tari itu berada dalam ruang yang memungkinkan bertemu, bersilang, bersimbiosis, berdialog, bercampur dengan unsur lain yang beragam. Jadi membuka aneka ruang kemungkinan yang beragam dengan unsur lain, yaitu tentang gerak itu sendiri. Itu. Jadi dari relief candi, misalnya kita ya, biar mungkin ngerti contohnya. Satu relief candi yang bikin orang India sama orang Jawa, sama orang Jawanya Solo misalnya, sama orang Jogja atau siapapun, hasilnya mungkin akan berbeda, akan nggak sama dengan relief candi yang sama-sama kita lihat mungkin ada mudranya, ada ngiting, ada ngerayung, ada ini kayak di Prambanan misalnya ada ceklean cakilan, ada yang begini. Hasilnya mungkin akan bisa berbeda dengan satu relief itu aja. Gitu. Makanya mungkin ada natya sastra itu ya. Ya, natya sastra itu puisi tentang seni pertunjukan ya, berisi tentang komponen-komponen dalam pergelaran kayak acting, gerak tubuh, tata rias gitu. Jadi macam-macam itu setiap orang, setiap koreografer punya ide masing-masing gitu. Sehingga saya pengen tahu idenya apa sih? Kenapa India bisa jadi dari relief itu bisa jadi tari katak dari katak India. Kenapa Jawa bisa jadi kayak bedoyo atau apa tarian petilan-petilan apa gitu yang lainnya kok bisa gitu. Pengen ngerti aja. Mbak Roy, pada waktu di Mangkunegaran atau di Mangkunegaran lah, kan Anda dari kecil. Apakah pernah mengalami deja vu? Deja vu seperti apa ya?
Oh, jejak usaha rasanya saya kadang kayak pas makan bakso itu kayak, "Udah pernah nih kayak makan bakso," gini. ya, betul betul. Tapi, Apakah pernah mengalami deja vu itu di Mangkunegaran sejak kecil sampai kalau untuk tarian belum pernah malahan saya. tapi Tapi hmm, saya pernah mengalami situasi yang aneh ya buat saya. Ya, saya seperti yang tadi awal saya bilang, orang bilang tuh saya seperti Jawa Sumatera, saya bukan kayak enggak kayak orang Jawa. Walaupun saya bangga menjadi orang Jawa dan banyak ya pelajaran Jawa yang saya ukemi, tapi orang-orang selalu melihat saya nggak seperti wanita Jawa pada umumnya. Nah, pada waktu itu, saya itu latihan nari itu dari dulu itu latihan nari itu biasa aja. Ya latihan nari, ke Mangkunegaran, ke STSI, ini sekolah, ini. Ya udah biasa aja. Nari, pulang, udah melakukan kegiatan lain atau latihan tempat lain, ini udah. Tapi suatu ketika waktu itu saya nari di Mangkunegaran. Jadi di Mangkunegaran itu ada rebon. Namanya setiap hari Rebo untuk penari Langen Projo yang sudah ditunjuk itu menjadi penari inti itu setiap Rebo latihan di pendopo dengan gamelan live. Nah, di situ saya biasa seperti hari-hari biasa, saya nari. Tiba-tiba pas selesai tarian, sembahan gitu, sembahan apa itu, saya nangis. Nggak tahu kenapa. Saya, ngopo orang saya itu kayak gini, orangnya ndablek, jarang nangis. Maksudnya untuk hal-hal yang itu nggak nangis, gampang nangis gitu loh. Kenapa ini? Saya sampai rumah tuh mikir, kenapa? Oh, jangan-jangan gara-gara tarian ya ini. Wah, bentar saya nari lagi di rumah, nari lagi di rumah. Ya ada semacam perasaan yang campur aduk gitu. Akhirnya saya, wah kayaknya nih saya jatuh cinta. Nah itu, jadi bukan seperti deja vu, tapi pengalaman unik yang akhirnya saya memutuskan sendiri, pola pikir saya memutuskan bahwa tangisan saya pada waktu mengakhiri tarian rebon itu adalah tangisan jatuh cinta saya pada tarian Jawa. Nah setelah itu saya lebih getol lagi belajar tari Jawa. nggak pernah nangis lagi itu? Enggak, Oh, saya nangis kalau lihat pertunjukan bagus atau jelek. Kalau oke. makanan saya dicuri Mbak Linda itu saya nangis. Oke. Itu, Wow, Mas. jadi apa, tari ini juga sebagian hidup Anda berarti ya? Ya, ini sebagai hampir kalau dibilang my religious saya merasa saya Religious. berdoa kalau melewat tarian. Saya bisa bersemedi dari tarian, itu. Ya, olah tubuh juga itu kan kayak yoga ya. Tanya itu murid-murid saya pertama kali mereka nari. Waduh, saya dibentak-bentak sama murid saya. Capek, sampai murid saya lebih galak daripada saya. Tapi mereka bilang saya galak. No, kalian lebih galak. Memang saya memang menerapkan sistem sistem untuk menari itu ya kita harus disiplin. Kita harus Militer. militer. Satu Supaya kalau sudah terbentuk nanti gampang setelahnya. satu lagi pertanyaan dari saya, Anda Ya, kan tinggal di Bekasi ya. dan apa, Sekar Tanjung ini ada di Oh, Bekasi. Sekar Tanjung di Pondok Indah, Oh, di ya, Pondok Indah Jakarta malah, Selatan. ya. Peminatnya banyak? Sebelum pandemi sekitar 70 kalau nggak Oh, salah, ada sekitar 8 kelas apa, itu orang sebelum. metropolitan semua ini? Iya, itu yang saya Oh, kagum. wow. Wow. Kenapa mereka mau datang ke Sekar Tanjung, saya bentak-bentak, saya gojlok suruh sampai keringetan, tapi mereka datang terus. Kenapa? Itu yang itu murid saya. Itu member saya, itu Ibu Gurunya Ita. metal katanya. Dia punya sekolah untuk autis ya, Bu, ya. Oh, wow wow, interesting Nah, interesting. keren itu. Wow. Nah, mereka berkisaran umur berapa? Wah, ini Nah, ini.
ini dulu awalnya kita tuh maunya yang muda-muda ya. Oke. Jadi kita awalnya tuh dari teman-teman. Jadi waktu itu teman-teman ya berusia 30 ke atas. Lalu 10 orang ya kita, 10 apa 13 orang. Terus bertambah lagi jadi 20-an, 25 orang, bertambah lagi. Jadi dari teman-teman itu membawa teman, terus ada yang dari Instagram, dari Facebook, itu akhirnya mereka datang dan ada yang anak kecil mau latihan. Nah, itu yang saya surprise. Kamu anak kecil mau latihan tari Jawa, ini di Jakarta. Tapi akhirnya ya mereka latihan bagus, cuman karena pesertanya menurun ya kalau untuk anak-anak, jadi kita tiadakan. Nah, untuk yang dewasa masih tetap. Jadi usianya dari remaja sampai tak terbatas. Tak Berarti terbatas. generasi milenial juga banyak ya? Ada. Oke. Mm-mm. Wow. Jadi bahkan ada yang itu juga ada, yang sepuh itu, yang nggak bisa jengkeng, nggak bisa duduk, jongkok nggak bisa, dari nggak bisa jongkok sampai sekarang itu udah kayak Metallica, jongkok berdiri bisa. Saya juga surprise tuh kenapa dia bisa. Ya mungkin bisa untuk penyembuhan juga tari itu. Iya, iya. Banyak temen terdorong untuk bisa, akhirnya sehat. Gengsi mungkin, gengsi. Iya, itu malah jadi sehat. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Uri atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih kembali sudah diundang. Sharing-nya luar biasa Sama-sama. tentang tari-tari tradisional di Iya. Mataraman. Wow, padahal ini baru satu tari. Baru ada Ninggar Kelas Woroto. Nanti kalau kita bisa, ya itu, bisa 2 hari 2 malam. Satu tarian 1 jam. Mereka 1 suruh jam. nari. Oke, thank you Mbak atas waktunya, atas Sama-sama, sharing-nya. terima kasih Thank sudah you so much. diundang. Ya. Thank you so much.